Halo, selamat siang teman-teman semua. Jadi pada kesempatan hari ini saya ingin membahas fitur proses pesanan dari master online. Pertama-tama di sini kita masuk ke menu pesanan ya. Lalu di menu pesanan ini juga ada beberapa tab lagi. Ada tab semua pesanan, sudah bayar, packing, faktur, selesai, batal, dan batal COD. Nah, saya akan jelasin detail per slide-nya, per tab-nya. Pertama, semua pesanan. Semua pesanan ini adalah rekapan semua pesanan yang ada di master online ya. Jadi semua pesanan dengan status belum bayar sampai pesanan yang statusnya batal ada di sini ya. Dan di sini ada Excel pesanan, di sini kita bisa download atau upload pesanan. Bisa download pesanan ini ke dalam Excel ya. Jadi kalau kita klik kita bisa pilih kita mau download pesanan dengan status apa. Semua pesanan sudah bayar, packing, faktur, selesai atau batal. Lalu juga ada upload pesanan. Nah, upload pesanan ini kita bisa upload pesanan offline ya. Misalkan ada pesanan offline banyak secara massal kita bisa upload. Template Excel juga sudah disediain oleh master online, tinggal di download aja lalu diisi lalu diupload ke dalam master online. Nah, selanjutnya ada tambah baru untuk satuan ya, untuk tambah pesanan offline satuan, tambah baru. Saya contohin aja di sini, saya ada tambah baru pesanan offline. Toko fisik saya, kurirnya ini, kalau toko fisik mungkin diambil ya, diambil karena datang ke toko fisik, terus dipilih pembelinya siapa, barangnya apa, berapa piece, lalu disimpan ya. Nah, di sini saya sudah berhasil membuat pesanan offline satuan. Selanjutnya ke tab sudah bayar. Nah, di tab sudah bayar ini kita bisa terima pesanan dari semua marketplace langsung ke tab sudah bayar secara otomatis. Contoh ada pembeli melakukan pembayaran di Shopee atau Tokopedia, maka pesanannya akan masuk ke tab sudah bayar secara otomatis. Dan di tab sudah bayar ini teman-teman atau toko-toko bisa proses pesanan sefleksibel mungkin ya, senyaman mungkin toko mau proses seperti apa. Contoh, saya mau proses JNE. Nah, begitu saya search JNE, yang keluar adalah pesanan dari semua marketplace yang menggunakan kurir JNE atau mau per marketplace per kurir. Nah, bisa dipilih marketplace-nya mungkin Tokopedia. Nah, begitu kita search seperti ini adalah yang keluar pesanan dengan Tokopedia, marketplace Tokopedia yang menggunakan kurir JNE. Nah, jadi bebas nih teman-teman mau proses pesanan seperti apa. Nah, di sini saya mau proses pesanan Tokopedia dan Shopee ya. Nah, di sini ada pesanan baru nih, Shopee dan ada Tokopedia. Kita lihat dulu before di marketplace seperti apa. Di marketplace ada pesanan baru ya, seperti ini. Di Tokopedia, kalau di Shopee ada perlu dikirim di sini. Ada satu pesanan. Nah, sekarang saya mau proses pesanan ini di master online. Saya centang, saya ubah status nih dari sudah bayar ke packing. Apakah Anda ingin mengubah status dari sudah bayar menjadi packing? Ya. Nah, sudah berhasil pindah ke tab packing ya. Nah, ini artinya apa kalau pindah ke tab packing? Artinya pesanan sudah berhasil kita terima atau pesanan sudah berhasil kita proses. Sama seperti halnya Tokopedia ya. Tokopedia itu ada yang namanya menerima pesanan ya. Jadi dalam hal ini Tokopedia berubah, tapi Shopee nggak berubah karena Shopee itu nggak ada yang namanya menerima pesanan. Nah, sekarang kita cek di marketplace-nya. Kita refresh. Nah, di Tokopedia dari pesanan baru pindah ke siap kirim ya. Karena tadi kita proses dari sudah bayar ke packing, pindah siap kirim. Lalu kita lihat Shopee, apakah Shopee berubah? Nah, seperti yang saya sampaikan, di Shopee nggak berubah ya, masih perlu diproses. Nah, selanjutnya di tab packing ini kita harus apa? Nah, di tab packing ini kita bisa pilih gudang jika kita punya gudang lebih dari satu. Contoh pesanan Shopee atau Tokopedia ini saya mau ambil barang dari gudang mana. Nah, kita bisa pilih nih, mau gudang utama, gudang proxy, atau gudang yang lainnya. Kita tinggal pilih aja.
atau Tokopedia. Nah, di sini tinggal pilih aja. Nah, setelah udah pilih gudang, kita pindahin lagi nih. Dari packing ke faktur ya. Kita pindahin. Kita centang lagi, kita pindahin. Apakah ingin mengubah status dari packing di faktur? Ya. Nah, dalam hal ini, dua pesanan Shopee dan Tokopedia tadi sudah berhasil pindah ke tab faktur. Artinya pesanan sudah masuk ke tab faktur, pesanan juga sudah mempunyai nomor faktur masalah online ya. Jadi pesanannya udah tercatat. Nah, sebelum masuk ke faktur, kita klik lanjut dulu di sini dan akan muncul pop-up packing list di sini. Nah, di sini ada pop-up packing list PL 210035. Ini artinya apa? Artinya dalam satu packing list ini kita ada proses 2 pesanan. Ya. Untuk proses pesanan kita maksimal 50. Nah, begitu kita proses maksimal 50 dalam satu packing list ini berarti akan ada 50 pesanan. Nah, jadi di sini saya contoh cuma 2 pesanan aja. Lalu ada rekap barang. Nah, di rekap barang ini Mas Ronan otomatis merekap barang yang ada di 2 pesanan tersebut. Barangnya apa aja ya. Di barangnya apa aja. Lalu di rekap barang ini ada print, picking, dan packing. Nah, di sini fitur kita udah ada packing list. Jadi packing list kita udah dilengkapi dengan barcode dan lokasi rak. Nah, bagi teman-teman yang ingin lebih detail ingin mengetahui fitur packing yang dilengkapi dengan barcode dan lokasi rak, teman-teman bisa lihat video kita di YouTube ya. Nanti linknya juga saya sediain di deskripsi di video ini. Nah, pertama kita print dulu packing listnya. Ini bisa kita download, bisa kita print ya, bisa kita kasih ke orang gudang kita supaya orang gudang kita tahu mau ke gudang ambil barang apa aja dan lokasi raknya di mana. Jadi dia udah langsung menuju ke lokasi raknya. Terus dia ambil berapa piece. Selanjutnya packing. Tadi picking, sekarang packing. Nah, di packing list ini kita lebih detail lagi ya, bisa tahu pesanan nomor 97 ini barangnya apa aja, 98 ini pesanannya barangnya apa aja ya. Nah, setelah kita udah packing artinya kan kita sudah ambil barang, sudah packing barangnya sudah di packing. Nah, sekarang kita ke Tokopedia atau ke Shopee-nya, marketplace yang kita proses. Untuk apa? Untuk tarik resi dan print label. Ya. Jadi Tokopedia ini kita centang, kita proses get the booking atau request pickup. Ya, kalau request pickup artinya kita memanggil kurir untuk datang ke toko kita buat ambil barang ya. Dan statusnya di marketplace juga sudah berubah menjadi siap kirim ya. Nah, kita tarik. Di sini saya get the booking aja kalau untuk Tokopedia. Nah, di sini udah muncul kode bookingnya. Terus juga status kirimnya juga menjadi siap kirim ya. Jadi siap kirim. Nah, setelah sudah menjadi status siap kirim ini juga kita udah bisa print label ya. Nah, di sini kita ada 2 menu pilihan print label marketplace dan label masalah online. Nah, kalau label marketplace itu persis seperti yang di seller center. Seperti ini. Nah, ini persis seperti yang di seller center. Kalau label master online itu label custom template bawaan kita ya dari master online. Nah, di sini sifatnya semi custom, teman-teman bisa centang informasi apa yang mau tampil di marketplace, di label tersebut. Contoh seperti ini. Nah, ini adalah contoh label dari template master online ya. Nomor booking ada, nomor referensi ada bisa tampilin logo toko juga ya. Nah, setelah kita proses Tokopedia, sekarang kita proses Shopee. Shopee dicentang, Shopee minta pickup address. Sekarang kita proses drop off ya. Saya Shopee mau drop off. Nah, di sini saya ada proses Shopee. Nah, kalau untuk proses Shopee ini kita membutuhkan waktu kurang lebih 1 menit ya untuk mendapat respon dari Shopee. Nah, kalau Tokopedia kan tadi udah langsung ya. Kalau Shopee di sini kita butuh waktu seperti itu. Jadi tiap marketplace beda-beda nih ketentuannya. Jadi kita tunggu dulu pesanan kita yang kita proses dari Mas Ronan mendapat respon dari Shopee kurang lebih 1 menit. Nah, sudah berhasil ya. Sudah berhasil, ada notified tadi sebelah kanan. Kalau kita refresh, nomor IC juga sudah muncul.
status menjadi siap kirim. Ya. Sekarang kalau udah status siap kirim ini, kita bisa print label. Ya, udah bisa print label. Dicentang dulu pesanannya, dipilih print label marketplace. Nah, seperti ini, atau label dari master online seperti ini. Ya, bebas ya. Nah, sekarang kita cek di marketplace gimana statusnya. Nah, di Tokopedia udah berubah ya, udah siap kirim ya, nomor kode booking juga udah ada. Lalu kalau di Shopee gimana? Di Shopee kita refresh lagi. Nah, dia sudah pindah nih dari perlu diproses menjadi telah diproses. Ya, jadi udah status juga udah berubah otomatis ya. Nah, jika kita udah selesai di sini, kita udah proses Tokopedia dan Shopee, kita close. Sekarang kita masuk ke faktur. Ya, pesanan tadi itu udah masuk ke faktur ya. Nih. Nah, jadi misalkan pesanan tersebut sedang dijemput kurir atau sedang dalam perjalanan, maka pesanannya akan berada di tab faktur dulu. Ya. Begitu pesanan sudah diterima oleh pembeli klik selesai, maka pesanan akan pindah ke tab selesai secara otomatis ya. Dan juga di tab faktur ini kita bisa filter nih, kita bisa monitor pesanan mana yang kita ada gagal prosesnya, tarik resinya gagal ya, status kirimnya nih. Ada yang gagal proses atau ada yang belum keproses ya, atau siap kirim, udah berhasil diproses. Status print label juga, status printnya ada yang belum atau sudah. Kita bisa pakai filternya. Nah, sekarang kita lanjut ke tab selesai. Nah, di tab selesai ini seperti yang tadi saya sudah info, jika pesanannya dari faktur udah diterima oleh pembeli klik selesai, maka akan pindah ke tab selesai otomatis, dan di marketplace-nya juga akan otomatis selesai juga. Ya. Selanjutnya batal. Nah, di tab batal ini jika ada pesanan batal, jika ada customer request batal, terus toko confirm batal tersebut, maka pesanan akan pindah ke tab batal secara otomatis, dan stoknya akan kembali ke marketplace masing-masing juga, secara otomatis juga. Selanjutnya ada batal COD. Nah, di batal COD ini agak sedikit berbeda dengan batal biasa, karena di batal COD ini, di fitur ini, Master Online membantu para seller untuk memanage pesanan batal COD, yang dimana pesanan dengan batal COD akan masuk ke satu wadah khusus yang dimana namanya batal COD ini, yang dimana seller dapat memanage pesanan batal COD mana yang udah balik atau belum ya. Kalau balik bisa klik konfirmasi batal ya, udah dibalikin oleh kurir misalkan. Begitu kita klik konfirmasi batal, barulah barangnya, stoknya akan kembali ke kita ya. Dan yang bagi pesanan yang belum balik-balik bisa kita jadiin basis untuk komplain ke kurir. Kita bisa filter aja tanggal pesanannya, mungkin yang terlama, kita bisa lihat pesanan yang terlama belum balik-balik dari kurir A misalkan. Nah, kurang lebih seperti itu ya cara proses pesanan dari Master Online. Nah, setelah proses pesanan ini, hal selanjutnya adalah rekap serah terima ke kurir. Bagi teman-teman yang ingin melanjutkan ke fitur rekap serah terima, bisa lihat video kita mengenai fitur rekap serah terima. Dan linknya akan saya siapkan di deskripsi di video ini ya. Terima kasih.